Ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Oke, kita ulang dari awal ya. Hai, Sensei. Sensei akan membagikan screen, tolong dicek apakah sudah masuk apa belum. Ini bisa dilihat. Hai, bisa, Sensei. Oke, ya kita belajar dari Minano Nihongo 4 ya. Kosakatanya sudah hafal ya? Iya, Sensei. Oke. Lupa-lupa. Lupa-lupa ingat ya, itu memang sudah jadi ini budaya murid saya memang seperti itu ya. Jadi belum ada percaya diri, jadi bilangnya lupa-lupa ingat. Oke, baik. Oke, kita langsung masuk ke materi aja ya. Sensei nggak ngebahas kosakata untuk hari ini. Mungkin kalau besok baru kita bahas. Jadi di bab 4 ini, bisa kedengaran ya suara saya? Kedengeran, Sensei. Oke, di bab 4 ini kita akan belajar untuk jam dan menit. Mungkin sebelumnya atau di tempat sebelumnya mungkin sudah pernah belajar ini. Kita cuma nge-review aja sedikit. Dan saya ingin memastikan bahwa memang sudah paham tentang jam ya. Jadi untuk menyatakan jam, itu yang perlu dipelajari yang pertama adalah bilangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelihatan ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Oke, Kelihatan, Sensei. kalau kelihatan, coba dibaca dalam bahasa Jepang. 1 bahasa Jepangnya apa? Ichi, Oke. ni, sang, yong. Atau? Yong Apa atau? tadi? Shichi. Yo. Yong sama? Yo. Hitungan biasa dulu, bukan untuk jam dulu. Hitungan biasanya ada 2. Apa saja? Yong sama si. Ya. Lupa sih. Yong Hai. sama si. Yong sama si. Terus 5 apa? Go. Go desu ne. Jadi udah lumayan hafal untuk hitungan. Jadi ini ada 2, si sama yong. Ini jangan sampai lupa ya, diingat dua-duanya. Terus yang berikutnya itu ada 6. 6 apa? Go. Roku. Roku. Kalau ini 7. Nana. 7 juga ada 2. Apa saja? Shichi. Sama? Nana. Nah, oke. Nana sama Shichi ya. Itu juga dihafalkan dua-duanya. Terus kalau 8? Hachi. Hachi. Oke. Kalau 9? Ada 2 juga. Apa saja? Q dan Ku. Oke. Q dan Ku. Oke. Kalau 10? Udah kelihatan. Ju. Ju ya. Hai. Oke. Hai. Jadi sekarang kalau 11? Juichi. 12. Juni. Oke. 20. Nggak ada di sini. 20. 20 Juni. Ini dulu. Niju. Niju ya. Jangan kebalik ya. Ini dibalik jadi 20. Niju. Oke. Niju. Kalau 30? 30 Sangju. Kalau 31? Sangjuichi. Oke, Sangjuichi udah hafal ya, lumayan. Oke, kalau untuk menyatakan jam itu kalau kita bisa kita ringkas dan kita rumuskan itu ada rumus seperti ini. Jadi yang pertama itu ada bilangan yang kita pelajari tadi, itu tinggal ditambahkan ji yang artinya nanti waktu atau jam ya. Ya, oke, kita praktekkan. Ini jadi udah ini karena sudah hafal, nanti keluarin aja semua. Tinggal ditambahkan ji ya. Misalkan jam 1 jadi Ichiji. jam 2 jadi Niji. oke, jam 3 jadi Sangji. Sangji. Coba lanjut dibaca. Kalau 3? Sangji. Terus? Yoji. Pakainya berarti Yoji. Yoji ya. Di sini tidak tertulis, yang saya nggak tulis. Tetapi kita memakainya itu atau kita menggunakan Yoji. Bukan Yong, bukan Si, tapi Yo ya. Yoji. Oke, selesai. Lanjut aja dibaca. Goji. Rokuji. Shichiji. Hachiji. Kuji. Juji. Juichiji. Junichi. Wow, pinter ya. Kalau kita menyatakan pagi, itu tadi Indah Sang mengatakan gozeng ya. Gozeng itu digunakan kapan? Kapan kita menggunakan gozeng?
Dari jam 12 malam. Lewat ya, jam 12 malam lewat sedikit, sudah kita menggunakan yang namanya gozeng sampai jam 12 siang. jam 12 siang. Oke, setelah itu kita menggunakan gogo desu. Hai, gogo desu. Tetapi secara teori ya, kita menggunakan ini dari jam 12 malam lewat sedikit, itu kita menggunakan ini. Tetapi secara konteksnya di lapangan, banyak orang menggunakan yonaka. Yonaka itu tengah malam. Jadi tengah malam, sangji. Yonaka no sangji. Jadi jam 3 tengah malam gitu. Atau jam 12, jam 1, yonaka no ichiji. Jam 1 tengah malam. Tengah malam jam 1. Oke, seperti itu. Kalau di sini, gogo ini, biasanya kalau dia sudah lewat dari jam 7, jam 8, ini, maksudnya kalau sudah masuk ini ya, masuk jam 7, jam 8, jam 9, ini orang sering menggunakan malam, yoru. Yoru no hachiji. Berarti itu maksudnya jam 8 malam. Jadi bukan menggunakan gogo. Dia lebih sering menggunakan yoru. Yoru. Yoru tahu ya, yoru ya. Jadi bukan menggunakan kombangwa, tapi yoru. Dua huruf saja, yo sama ru. Yoru itu malam artinya. Kalau malam ini bahasa Jepangnya? Konbang. Kombang. Hai, so desu. Benar dah? Udah. Oke, lanjut ya. Oke, untuk menit. Nah, untuk menit juga sudah hafal ya. Jadi ini rumusnya sama. Ini ada bilangan. Walaupun di sini bilangan, mungkin agak sedikit beda ya. Ada yang sedikit berbeda nanti penyebutnya. Seperti ichi ya. Ichi bukan ichipung nanti, tapi ipung seperti itu ya. Ya, jadi di sini ada bilangan. Terus di sini ada dua jenis. Ada yang menggunakan F, UN, atau fung. Atau ada yang menggunakan P, UN, atau pung. Fung, agak sedikit berbeda ya. Fung ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, kalau 1 menit sekarang, coba. Ipung. Oke, 2 menit. Ipung. 2 menit. Ipung. Yang ganjil pakai pung apa fung sih? Oke. Bukan ganjil apa sih, tapi dia ada yang bagian merah ini semua. Merah. Ini menggunakan F ya, fung. Jadi agak gimana ya? Fung, agak mulutnya agak ditutup, pung. Jadi pung sama fung. Ya, napasnya keluar fung gitu. Jadi kalau 1 menit jadi ipung. 2 menit. Nifung. Oke, 3 menit. Sangpung. Oke, 4. Yopung. Apa? Yofung. Yong. Oh, Yong. Yongpung. Yongpung. Oke, 5. Gopung. Oke, 6. Rokupung. Bukan rokupung. Rokufung. Hah? Fung. Ulang sekali coba. Rokufung. Bukan rokupung ya. Ada su kecil di situ. Ada su kecilnya. Jadi Rokupung. ku-nya hilang. Jadi ropung. Oh, rokpung. Rop ya. Dia itu diamnya di P. Ropung. Coba ulang sekali. Ropung. Oke, itu ya. Ropung. Oke, kalau 7. Nanapung. Nanafung. Oke, 8. Nanapung. Hapung. Hapung. Oke. 9. Kyufung. Kyufung. 10. Jupung. Jepung. So desu. Hai. Ja, mojido. Kita repeat lagi sekali ya. Sensei bacakan, tolong diikuti. Ipung. Ipung. Nihung. Nifung. Nihung. Nifung. Oke, sangpung. Sangpung. Yongpung. Yongpung. Gofung. Gofung. Ropung. Ropung. Nanafung. Nanafung. Hapung. Hapung. Kyufung. Kyufung. Jepung. Jupung.
Oke, sekarang untuk 11 menit. Ya, kalau puluhan apa? Ini ya, puluhan ya. Ju. Ju ya. Ju. Ju. Tinggal tambahkan ini misalkan. Ju. Kalau dia 11, Ju Ipung. Ju. Kalau dia 12, Juipung. ya. Kalau dia 12, Ju. Junipung. Oke, terus selebihnya sama. Ju Sang. Ju Sampung. Oke, lanjut. Baca sendiri. Yong Ju. Bukan. Ju Ju dulu. Yongpung. Ju Yongpung. Hai. Ju Yongpung. Terus. Gofu. Ju. Ju Gofung. Ju Gofung. Terus. Ju Ropung. Ju Nanafung. Hai. Ju Hapung. Oke. Ju Kyufung. 20. Ju. Ini dulu ya. Niju. Ni Jepung ya. Jepung. Ni Jepung. Coba ulang sekali. Ni Jepung. Ni Jepung. Oke, kita baca sama-sama. Ju Ipung. Ju Ipung. Ju Nifung. Ju Nifung. Ju Sangpung. Ju Sangpung. Ju Yongpung. Ju Yongpung. Ju Gofung. Ju Gofung. Ju Hapung. Ju Hapung. Ju Nanahung. Ju Nanafung. Ju Kyufung. Ju Kyupung. Ni Jepung. Ni Jupung. Kalau sekarang dia 21 gimana? Coba. 21. Hitungan 20 yang apa? Silakan. Silakan ya. Ni Ju Ipung. Oke, Ni Ju Ipung ya. Jadi Ni Ju itu semua sama nanti. Ni Ju Ipung, Ni Ju, Ni Hu, Ni Ju Sangpung sama seperti ini ya. Yang penting Inasang sudah menguasai Ni Ju. 20 itu apa? Ni Ju ya. Ni Ju Ipung, Ni Ju Ipung. Oke. Terus note ya. Jadi catatan di sini terutama untuk ini puluhan. 10, 20, 30, 40, 50 itu sama menggunakan Jepung. Ini sama yang digunakan ini. Jepung. Cuman yang berbeda itu hitungan di depannya. Kalau ini 20 ya. Ni Jepung. Ini sama. Jepungnya sama. Ni Jepung. Sama juga 30 menjadi Sang Jupung. 40. Yong Jupung. Oke, 50. Go Jupung. Go Jepung. Sensei menekankan ini ya, puluhan ini 10, 20, 30, 40, 50 ini itu untuk mengingatkan Inasang untuk tulisannya juga nanti. Selain juga pelafalannya dan tulisannya. Di sini nanti bukan double U ya, karena kebanyakan siswa sensei itu banyak salah di sini. Penulisan nanti dia double-nya U. Tapi ini bukan double U, tapi ada sisa U-nya itu dihapus satu, tambahkan su, tambahkan pung. Jadi ni Jepung. Jadi ulangan nanti hati-hati, bukan double U di sini, tapi double P ya. Ni Jepung. Oke, lagi satu catatannya adalah 30. 30 menit apa tadi? Sang Jupung. Oke, sebutan gampangnya lagi satu. Untuk menyebutkan 30 menit. Masih ingat? Hang. Oke, hang ya. Hang. Misalkan jam 4.30 jadinya. Yongji Hang. Coba ulang sekali. Yongji Hang. Bukan Yong ya. Tidak ada N. Yoji Hang. Yoji Hang. Hai, Yoji Hang desu. So desu. Oke, latihan. Tapi kayaknya ini untuk Indasang kayaknya nggak susah dah. Hai. Jam berapa? Sangji Hang. Mana dapat Hang? Bahasa Indonesianya dulu, ini jam berapa? Jam 3. Pas. Ya itu, kenapa ada Hangnya? Sangji berarti. Sanji, oke. Hai. Segi desu, kore. Jam 3. Sangji berarti jam 3.30. Sangji Hang. Sanji Hang. Hoi. Kalau 15 ini ya, Sensei? 15 bulan. 15 des, 15.
Yang ketiga soalnya. Yoji, Yoji. Yoji, Jugofung. Oke, Yoji 15分です。そうです。はい、次です。これ。 4, Yoji, Gopung des. 4時5分です。はい。 Si anak TK. Itu jam 4 sih, Jay. Ya, 4:30 jadinya kalau misalnya saya. Berarti Go Jihang. Mana ya? Jam 4:30 ini. Oh, Yo Jihang. Yojihang. Kalau ini? Aduh, tambah nggak ada angkanya lagi. Emang susah ya? Berarti jarang lihat jam ya? Bisa jarang. Ini Dari angka handphone 10. Jam 10 lewat 10 menit. 10. 10:10. Juji, Mhm. Jupung des. Oke, Juji Jupung des. Ini 9:30. 9:30 berarti Kuji Hang. Atau lagi satu? Penyebutannya yang lagi satu Kuji, coba. Kuji. Kuji Hang. Kuji berarti Sang Jupung. Oke, Des. Kuji Sang Jupung des. Hai, Saigo des. Saigo itu terakhir ya. Ini sangat membingungkan. Ini jam 1:50 dah. Jam 1:50. 1:50 berarti Ichiji Mhm. Go Jupung. Oke, Des. Ichiji Go Jupung des. Nah, kalau ini kita anggap jam 3 pagi, gimana? Jam 3 pagi. Berarti pakainya Sangji Yonaka. Des. Kalau mau Benar, menggunakan benar. itu, ini bisa menggunakan. Yonaka. Oke ya. Hai. Hai, Toto, itu dah. Yang tadi itu dah. Yonaka no Yonaka no Sangji. Sangji. Oke, maaf saya ralat sedikit ya. Kalau Yonaka itu dia cenderung ke sini sih dia ya. Kalau 3 itu mungkin udah pagi dia ya. Jadi kalau kita menggunakan yang lagi satu, yang kita pelajari tadi, yang tadi ada selain itu, apa lagi satu? Nyatakan. Yoru. Kalau lewat dari ini, 12 ini kita menggunakan apa? Sampai sini? Yoru berarti. Enggak, yang lagi satu. Gogo. Dari sini, lewat nih, malam nih. 12 malam lewat dikit, kita menggunakan 12 malam. Gozeng. gozeng. Ya. Kita bisa coba menggunakan itu. Di Sangji Gozeng. Apa Gozeng dulu sih? Goseng dulu ya, goseng dulu. Goseng kalau kita menggunakan goseng sama gogo itu duluan. Goseng sanji des, gogo sanji des itu. Ya, jadi berarti bukan. nggak usah ada partikelnya. Nggak ada partikel, langsung saja. Gozeng Sangji des. Atau kadang juga ada kalau di lapangan ya, ada juga yang menggunakan partikel. Kalau harus menggunakan partikel sama juga seperti yang tadi, Yonaka no, kan ada no situ ya. Itu menggunakan no juga. Bisa. Goseng no sanji des kan ya. Tetapi kalau ini langsung juga tidak apa-apa. Nah, langsung saja goseng sanji des bisa. Oke, kalau ini misalkan kita anggap ini sore lah, sore. Jam 4:15 sore gitu. Kita menggunakan apa? Gogo. Ya, gogo jadinya. Gogo yoji des. Bukan yoji ini, lewat ini 15. Oh, gogo yoji go Ju dulu ya. Jugo pung des. Jugo pung des. Coba ulang sekali. Lebih lancar lagi. Gogo yoji jugo pung des. Hai, so desu. Soste yang terakhir ini dah. Ini pagi dah, pagi. Kalau udah pagi kita bisa menggunakan asa ya. Bisa juga menggunakan asa, bisa menggunakan gozeng, yang mana saja boleh. Hai, silakan mau gunakan yang mana aja boleh. Jam berapa sih? Ini jam 4:30 atau 4:30. Asa yoji hang des. Hai, so desu. Wow. Kayaknya untuk jam udah lumayan hafal ya. Secara teori sudah bisa dan sekarang cuma perlu apa namanya itu dipelajari untuk
lebih banyak latihan saja, biar bisa lebih cepat lagi. Terutama kayaknya mungkin jarang menggunakan jam seperti ini. Nanti kalau misalkan pakai jam tangan, ya harus mau nggak mau harus hafal ya, yang kayak gini ya. Biasa yang ketik kan ya. Kenapa? Enggak sih. Oke, siap. Kita lanjut tadi. Sekarang, nah, karena tadi kita sudah belajar jam, nah di bab 4 ini kita juga akan belajar mengenai perubahan kata kerja. Mungkin ini juga sudah pernah ya, cuman kita review aja lagi sedikit. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada ini. Nanti ada sekarang atau non lampau sih sebenarnya sih ya, non lampau atau sekarang positif, sekarang negatif. Sama juga ini bentuk lampaunya. Jadi lampau positif, lampau negatif. Jadi seperti apa dia? Nah, seperti ini dia. Mas, ada maseng, ada masta, ada maseng desta. Coba diikuti, coba dibaca dulu dari sini. Saya mau cek dulu ininya, pelafalannya. Coba di sini baca. Mas, maseng, masta, maseng desta. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, terutama di sini hati-hati. Karena banyak siswa sendiri itu bilang di sini masita. Itu kelihatan banget baru belajar. Jadi kalau misalkan ini i-nya ini hilang suaranya. Masta. Masta. Okimasta. Okimashita. Okimasta lebih bagus kedengarannya. Hai. Jadi kayak native speaker-nya dia. Oke, kita latihan sekarang. Ini ada ini, ada ini, ada ini. Nah, makan bahasa Jepangnya apa? Makan tabemas. Nah, coba dirubah sekarang. Tabemas, terus di sini apa, di sini apa, di sini apa? Tabemas, tabemaseng, tabemasta, tabemaseng desta. Oh, ini. Sudah nih. Kalau minum apa? Nomimas. Nomimas. Jadinya kalau kita rubah seperti ini, seperti rumusnya menjadi Nomimas, nomimaseng, nomimasta, nomimaseng desta. Oke. Silakan sekarang kalau kita masuk ke pergi, bahasa Jepangnya apa? Ikimas. Ikimas. Jadinya, pergi benar ya. Kalau dirubah menjadi? Ikimas, ikimaseng, ikimasta, ikimaseng desta. Oke, so des. Lanjut lagi. Kita dulu. Oke, coba mati kudasai nih. Hai. Ini ada, ini sudah. Nah, kalau ini, pulang. Kimas. Kimas, oke. Hah? Pulang dong, pulang. Pulang bahasa Jepangnya bukan kimas. Oke, kairimas, dirubah ayo. Hai, dirubah terus. Kairimas, kairimaseng, kairimaseng, kairimasta, kairimaseng desta. Oke, ya, datang. Datang kimas. Jadinya? Kimas, kimaseng, kimasta, kimaseng desta. Oke, yang terakhir memotong. Bukan yang terakhir ya, yang berikutnya. Memotong. Memotong kirimas. Oke, hai. Kirimas, kirimaseng, kirimasta, kirimaseng desta. Oke, terakhir. Jalan. Berjalan arukimas. Hai. Arukimas, arukimaseng, arukimasta, arukimaseng desta. Oh, ini. Jadi seperti itu ya. Ini kayaknya sudah lumayan hafal. Oke, kita masuk ke penerapan ke kalimat. Nah, di sini saya sudah bikinkan, ini cuma buat gambaran saja sih ya. Nah, anggap kita posisinya sekarang di sini. Ini sekarang. Sekarang ya. Jadi kalau ke sini ke belakang, berarti dia ke bentuk lampau ini ya. Jadi kita menggunakan apa? Kalau lampaunya tadi ada apa aja? Masta. Sama? Negatifnya jadi? Maseng desta. Oke. Kalau dia ke depan, berarti dia masa depan. Atau akan. Belum terjadi. Akan terjadi. Akan melakukan. Kita menggunakan apa tadi? Maseng. Hai, so desu. Oke, pola kalimat yang kita pelajari berikutnya adalah ini. Kata benda lebih ke waktu ya.
lebih menekankan waktu. Ini kata kerja, ngapain? Seperti itu. Oke, sudah ada bayangan. Ada ya di sini bayangan ya. Di sini itu waktu, jam yang kita pelajari tadi ya. Hai. Di sini kata bendanya apa? Itu makan, entah itu belajar nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan nanti. Nah, misalkan ini kita sedang membuat akan bangun jam 6. Jadinya apa? Kalau silakan dibaca. Akan bangun jam 6. Roku jini okimasu. Oke. Akan makan jam 4. Yoji ni tabemasu. Oke. Tidak akan bangun jam 6. Menyangkal sekarang. Tidak akan bangun jam 6. Roku jini okimasen. Hai, so desu. Sekarang untuk nanya nih. Ini sekarang kan kita udah tahu nih bangun jam berapa. Sekarang kita ingin tahu nih jamnya sekarang. Gimana caranya nanya jam? Nanji. Nanji. Jadinya gimana? Bangun jam berapa? Kalau begitu gimana jadinya? Nanji ni okimasu ka? Oke, nanji ni okimasu ka? Nanji ni okimasu ka? Nah, sekarang coba rubah ini ke bentuk lampau coba. Semuanya ini. Jadi tinggal Roku rubah ini. jini Oke, silakan. okimasta. Oke, rokuji ni okimashita. Terus? Roku jini okimasen deshita. Oke, rokuji ni okimasen deshita. Tanya sekarang. Nanji ni okimashita ka? Oke, sekarang kita tambahkan di sini. Ntar saya perlihatkan semua ya. Oke, sekarang coba tambahkan di depan ini. Misalkan nih, ini kan nggak, walaupun dia sudah lampau, tapi kan kurang spesifik lah ya. Kalau kita mau bikin spesifik nih, nanyain tadi, maksudnya tadi pagi, tahu bahasa Jepangnya tadi pagi? Kesa. Oke, tadi pagi bangun jam berapa? Kesa nanji ni okimasu ka? Coba ulang sekali, kayaknya ada yang salah. Okimasu ka. Oke, coba ulang sekali. Okimasu ka. Kesa nanji ni okimasu ka? Oke, ya, kalau saya nanya seperti itu. Kesa nanji ni okimashita ka? Jawabannya? Roku jini okimashita. Oke, そして昨日何時に勉強しましたか? Kalau begitu? Kino 8時に勉強しました。 Oke, 8時に勉強しました. Oke, di situ kan kalau caranya ngejawab itu kan masih sangat bungpo sekali ya. Bungpo itu sangat seperti pola kalimat banget lah gitu loh. Kalau mau ngejawab simpelnya, misalkan saya nanya begini, Kesa, nanji ni okimashita ka? Coba dijawab lagi kayak tadi. Kesa 8時に起きました。 Oke, kan lengkap kan itu ya. Nah, sedangkan kalau kita bercakap-cakap atau berkaiwa, atau berdiskusi atau ngomong sama orang itu nggak perlu diisiin kesa lagi. Karena yang nanya sudah tahu. Karena yang nanya kan sudah kesa ya. Kesa nanji ni okimashita ka? Jadi yang jawab, yang posisinya jawab itu nggak usah ada kesanya. Cukup langsung jawab apa? Jam sama Jam. okimashita. Jadinya? Masta. Jadinya kalau kita 8時に起きました。 Oke, 8時に起きました. Lebih simpel lagi, cukup jam sama des. Jadinya? 8時です。 Oke, nanji ni okimashita ka? Jawab. 8時です。 Jadi bisa jawab seperti itu ya di dalam percakapan nanti ya. Jadi misalkan kalau Inasang sudah ke Jepang nih, kalau ditanya kino nanji ni okimashita ka? Bisa jawab pakai yang sesimpel mungkin. Silakan Eka-sang yang menentukan sendiri. Kalau dalam percakapan itu bisa ya. Jadi nggak harus kesa shichiji ni okimashita. Nggak harus seperti itu. Itu pola kalimat sekali dia. Kalau percakapan nggak perlu. Yang penting orang yang ngajak ngobrol itu ngerti maksudnya. Itu yang diutamakan kalau ngobrol ya. Jadi silakan aja dipakai nanti itu. Oke, desu ne. Oke. Coba latihan membuat kalimat sekarang. Ini coba. Ini ada akannya ya. Nah, jadi Kyo roku ji ni benkyou shimasu. Oke, kalau
Ini udah ya. Kalau ini? Tadi pagi. Kesa. Kesa nana shichiji okimasu. Shichiji ni okimasu. Oke, coba ulang sekali. Kesa shichiji ni okimasu. そうです。はい、これは besok asta うんうん asta nanji ni benkyou shimasu ka? Oke. Sensei nanya sekarang. Asta nanji ni okimasu ka? 8時に起きます。 遅いですね。遅いと ini ya. Siang ya, telat ya. 8時でしょ? Oh, masih sensei. Iya, iya. Kirain benkyou shimasu. Enggak apa-apa. Tapi kalau ya benar sih ya, salah juga sih. Kalau apa penangkapannya belajar sama tidur itu bangun itu beda ya. Oke, kalau begitu silakan sekarang kino to nanji ni okimashita ka? 6時に起きます。 Oke, kino nanji ni nemashita ka? Malam. Berarti Kino, yoru. Kino nanji ni nemashita ka? Jadi kita logika aja. Kino kan kemarin ya. Kino nanji ni nemashita ka? Berarti mungkin nanyanya nih, oh tidur kemarin tidur jam berapa gitu loh. Jadi kita jam tidurnya kita pakai. Oh boleh, silakan. Dikasih malam. Oh iya, silakan, silakan. Coba dibuat dulu. Berarti Kino nanji ni nemashita ka? Dozo. Yoru 10時に寝ました。 Oke, nemashita. Yoru 10時に寝ました. Atau bisa juga langsung boleh ya. 6時に寝ました. Boleh. Oke des. Berarti nggak usah pakai yorunya juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena logikanya kan kalau orang tidur itu pasti malam lah. Gitu. Kecuali ada nanti, silakan ditambahkan mungkin kalau belum tahu ya, ada nanti yang disebut dengan hirune. Hirune itu tidur siang. Hirune. Hiru sama ne. Hirune, tidur siang itu. Hirune, kalau sudah silakan. Hirune. Oke. Sudah? Hai, ja, segi ikimasu. Jadi ini catatan ya. Catatan buat mungkin tadi ada keterangan ketika membuat sebuah kalimat itu ada kata benda, terutama jam ya. Jam, terus ni kegiatan, aktivitas apa. Ada tidur tadi kan, rokuji ni kimasta, rokuji ni nemasta tuh kan ya. Jadi ada juga, ini digunakan ketika ingin menjelaskan sesuatu yang benar-benar spesifik banget. Jadi diketahui secara real ya. Itu kan tahu ya, rokuji ni udah jam 6 lah itu intinya. Itu bisa kita menggunakan ni. Tetapi ketika saatnya seperti ini, ada kyo, asta, asate, kino, seperti ini, ototoi, kesa, kombang, ima. Ini nggak harus ada partikel ni ini. Jadi misalkan, kyo, benkyou shimashita. Jadi kan kita nggak tahu nih, kyo, benkyou shimashita. Jam berapanya kita nggak tahu. Itu nggak harus ada partikel ni-nya. Tetapi kalau kita ingin ngebahas atau ingin ngejelaskan secara spesifik, hari ini itu belajar jam berapa, baru ada partikel ni-nya. Jadi misalkan, kyo, 8時に勉強します. Gitu misalkan. Kalau misalkan asta nih, kita nggak tahu tapi jam berapa kita ini. Asta 6時に起きます. Jadi besok akan bangun besok akan bangun apa? Asta, oke mas. Asta, kita gunakan ini aja dah. Bekerja ya, bekerja tahu. Belajar aja dah, ya. Belajar ya. Ya, terakimas. Jadi kalau misalkan kita menggunakan belajar, asta benkyou shimasu. Jadi nggak tahu nih, asta dia akan belajar besok. Tapi waktu secara realnya, secara spesifiknya kita nggak tahu jam berapa. Intinya dia besok akan belajar gitu aja. Tapi kalau ketika Indah Sang ingin membuat dia itu lebih spesifik, menjelaskan secara
detail itu bisa menggunakan asta rokuji ni benkyou shimasu. Seperti itu misalkan. Jadi secara garis besar seperti ini, ya, Anda tidak perlu menggunakan ni lagi. Langsung saja dia. Asta benkyou shimasu, asta hatarakimasu, asatte nihon ikimasu itu misalkan. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi nggak harus Tanpa partikel boleh ya Sensei berarti. yang tanpa partikel ya. Memang lebih cenderung tanpa partikel. Malah kalau diisi partikel dia aneh. Kyo ni aneh. Misalkan asta ni agak aneh. Asta ni hatarakimasu gitu, agak aneh dia. Jadi ini kalau misalnya secara garis besar seperti ini itu nggak harus ada partikelnya. Ini juga waktu kan ya. Kyo asta ini waktu juga ya. Tapi berbeda dengan ini. Kecuali di sini besok atau hari besoknya ini ada jamnya. Misalkan besok jam 7 gitu baru. Asta shichiji ni itu pun setelah jamnya partikelnya. Shichiji ni okimasu seperti itu. Oke, coba kita baca dulu. Ini silakan dibaca. Kyo Sama arti ya. asta Kyo. Hari ini. Asta besok. Terus. Asate lusa. Kino kemarin. Ototoi kemarin lusa. Kesa tadi pagi. Konbang nanti malam. Ima sekarang. Mai asa setiap pagi. Mainichi setiap hari. Senshu minggu depan. Konshu minggu ini. Raishu minggu kemarin. Itsu Raishu minggu depan. Berarti Senshu minggu kemarin. Senshu minggu kemarin ya. Hai Sensei. Terus? Senshu minggu kemarin, Konshu minggu ini, Raishu minggu depan. Ima sekarang, Sengetsu bulan lalu, Kongetsu bulan ini, Raigetsu bulan depan. Oke, so desu. Kotoshi tahun kemarin. Kotoshi wa tahun ini nih. Kotoshi tahun ini. Kotoshi tahun ini. Rainen tahun kemarin. Rainen itu Kyonen tahun depan. Oh, sengaja saya bolak-balik di sini buat ngecoh ya. Rainen itu tahun depan. Kyonen itu baru tahun depan. Kyonen tahun kemarin. Oke, coba diikuti ya. Kyo, dozo. Kyo. Kyo. Ashita. Ashita. Asatte. Asatte. Kino. Kino. Ototoi. Ototoi. Kesa. Kesa. Konbang. Konbang. Ima. Ima. Mayasa. Mayasa. Mainichi. Mainichi. Senshu. Senshu. Konshu. Konshu. Raishu. Agak panjang ya. Shu. Raishu. Raishu. Itsu. Itsu. Sengetsu. Sengetsu. Kongetsu. Kongetsu. Raigetsu. Raigetsu. Kotoshi. Kotoshi. Rainen. Rainen. Kyonen. Kyonen. Oke, ini note lagi satu ya. Ketika Indah membuat kalimat dengan menggunakan maiasa, mainichi, itu kata kerja yang digunakan apa ya? Ketika menggunakan maiasa, mainichi, itu kata kerjanya digunakan apa? Bentuk apa gitu maksudnya? Bentuk lampau atau bentuk non lampau? Non lampau. Non lampau ya, karena apa? Karena ini akan berulang-ulang kejadiannya. Maiasa, jadi setiap pagi akan berulang-ulang terus dia. Jadi itu silakan menggunakan bentuk non lampau ya, non lampau. Mainichi juga, ini juga setiap minggu kan maishu ya, maishu. Maisuki gitu kan ya. Itu setiap bulan maisuki bacaannya ya. Oke des. Jadi tolong diingat ya. Ini mau dicatat atau dilewatin aja? Atau mau udah dihafalin? Udah di screenshot. Udah di screenshot, oke. Tidak ya. Nah, ini contoh yang sensei ini ya. Tadi. Kyo, benkyou shimasu. Nah, ini kan nggak tahu ya, tadi jam-jam berapanya nggak tahu ya.
Jadi nggak tahu, pokoknya hari ini belajar gitu aja. Nah, kalau kita ingin menjelaskan secara spesifik, kyo, 6 ni benkyou shimasu gitu misalkan. Jadi hari ini akan belajar jam 6. Jam 6 akan belajar seperti itu. Oke. Silakan di screenshot lagi sekali bisa mungkin untuk contoh bayangan nanti. Hai, Sensei. Oke. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut lagi sedikit. Nah, berikutnya ini mungkin sudah bisa mungkin ini ya. Nah, berikutnya kita akan belajar kara sama made. Kara itu dari, made itu sampai. Sama. Jadi ini titik awalnya, mana dia? Oh, ini. Titik awalnya di sini. Terus jalan sampai sini. Itu ngapain nanti? Kegiatannya apa? Nah, itu yang akan kita pelajari dengan pola kalimat ini, kara sama made ini. Hai, Sensei. Contohnya kalimatnya seperti ini nih. Ini kata benda satu cenderung ke waktu atau tempat. Bisa waktu, bisa tempat, itu maksudnya ya. Terus ada karanya, dari. Terus di sini juga sama. Ada kata benda satu, kata benda dua ini maksudnya tadi ya. Santis lupa ganti. Ini dua ini ya. Kata benda dua, di sini juga ada tempat, tempat sama waktu. Jadi kara made desu. Contoh kalimatnya mungkin seperti ini. Kita gunakan waktu dulu nih. Waktu ya. Jadi silahkan dibaca. Kuji kara yoji made benkyou shimasu. Artinya, Dari jam 9 sampai jam 4 belajar. Belajar dari jam 9 sampai jam 4. ya, jadi terjemahnya dari sini ya. Enggak selalu sih ya, tapi cenderung dari belakang ke, dari depan ke belakang ya. Jadi kata kerjanya dulu. Belajar dari jam 9, oh udah pintar dia ya. Kalau ini, kita gunakan tempat nih sekarang nih. Tadi kan waktu nih ya, jam ya. Sekarang kita gunakan tempat. Kita gunakan rumah. Kita gunakan sekolah. Silahkan dibaca. Iye kara gakko made arukimasu. Artinya, berjalan dari rumah sampai ke sekolah. ya. Kalau ini kita gunakan waktu lagi. Untuk nanya nih ya. Untuk nanya nih. Jadi kita untuk nanya jam tadi apa? Nangji ya. Nangji kara, nangji made. Jadi nangjinya ini dua-duanya kita masukin nangji kalau untuk menanyakan jam. Coba dibaca. Nangji kara nangji made benkyou shimasu ka? Oke, kalau tanya seperti itu jawabannya gimana? Jawabannya, Oke. Inasan, nangji kara nangji made benkyou shimasu ka? Kuji kara juji made benkyou shimasu. Oh, ini. Oke. Oshigoto wa nanji kara nanji made desu ka? Atau nanji kara nanji made shigoto shimasu ka? Berarti hachiji kara goji made shigoto shimasu. Oke, so desu ne. Oke, kita sekarang bang bahasa Jepangnya tahu? Bang? Apa sih? Bang. Malam. Bang, bukan itu. Bang dalam bahasa Indonesia nih, tempat nabung, narik gitu. Ginko ya. Ginko. Oke, ginko wa nanji kara nanji made desu ka? Bisa main anggap ya, main bayangan aja gitu, nggak harus tepat. Karena ini cuma praktek doang, jadi nggak harus tepat jam. Dari jam ini, dari jam sekian gitu, nggak. Yang penting konteks pola kalimatnya sama seperti ini. Dodo? Ke bank dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Sudah. Shichiji kara hachiji made. Tadi apa sih? Oke, ginko wa nanji kara nanji made desu ka? Jadi tutup dengan des ya, karena pertanyaannya desu ka. Oh, hai. Shichiji kara hachiji made desu. Hai, so desu ne. Oke, kalau kita akan makan tempat sekarang. Pakainya kanji. Ini Tokyo. Hai. Ini Tokyo. Dari Tokyo sampai Osaka memerlukan waktu berapa jam? 2 jam. Berapa jam? Berapa jam tahu nggak caranya nanya? 1 jam, 2 jam gitu tahu nggak?
cara menyatakannya. Tadi kan kita belajar jam 1, jam 2 gitu kan. Tapi kalau misalkan menyatakan jumlahnya sekarang, lamanya, misalkan 1 jam, 2 jam, 3 jam, dia tahu, bisa. Ngerti? Kakak Rimas. Ya, itu untuk yang memerlukan. Tapi untuk yang daerah sini nih, 1 jam, 2 jam, itu bisa menyatakannya. Misalkan 1 jam, memerlukan waktu 1 jam kalau gitu. Bisa. Kalau enggak, saya akan kasih Ichiji tahu. Ya, terus Kakak coba. Rimas. Ichiji, kakarimasu. Kakak Rimas. Oke. Di situ bukan ichiji ya. Kalau ichiji itu jam 1 memerlukan waktu jam 1. Kan kurang ini ya, kalau kita buat ke bahasa Indonesia. Kalau itu untuk menyatakan jam 1 jam itu 1 jam, 2 jam itu pakai ditambahkan kang saja di belakangnya. Misalkan tadi jam 1 ya, ichiji kan, ditambahkan kang jadi ichiji kang. Kang. Jadi itu artinya 1 jam. 2 jam juga sama, niji kang. Itu artinya 2 jam. Kang. Nah, untuk menanyakan itu, ini adalah ada nangji kang. Jadi berapa jam? Bukan jam berapa jam. Nah, sekarang dari Tokyo ke Osaka memerlukan waktu berapa jam? Berapa jam itu nangji kang ya. Dari Tokyo ke Osaka memerlukan waktu berapa jam? Kalau gitu gimana? Bisa menerjemahkan ke bahasa Jepang? Berarti nih jawabannya berarti Nijikang. Ada Kakak Rimasnya nggak sih? Ada. Kira-kira memerlukan berapa waktu dari Tokyo ke Osaka? Kalau itu di bahasa Jepangin coba. Dari Tokyo ke Osaka. Tokyo kara Osaka made Nanji Kang kakarimasu. Udah bener, cuman K-nya aja yang kurang tadi. Yang di akhir. Nanji Kang kakarimasu ka. Oke, hai. Coba ulang sekali. Lengkapin. Tokyo kara Osaka made Nanji Kang kakarimasu ka. Oke, jawabnya. Nanya sendiri, jawab sendiri gitu coba. Ngenes banget ya, jawab. Niji Kang kakarimasu. Oke, Niji Kang kakarimasu. Sekarang rumahnya di mana? Rumahnya? Rumah. Enggak, sekarang tinggalnya Indah-san itu di mana? Oh, di Cirebon, Sensei. Cirebon. Anggaplah seperti ini dah. Dari Jakarta ke Jepang memerlukan waktu berapa lama? Dari Jakarta. Hai, Dodo. Ya. Jakarta kara. Nihong berarti sih. Ya. Jakarta kara Nihong made Nanji Kang kakarimasu ka? Oke, jawab sendiri. Hachi Kang kakarimasu. Oke, Hachi Kang kakarimasu. Walaupun nanti kita akan belajar lagi ya, Nanji Kang kakarimasu gitu. Misalkan itu kalau misalkan Indahnya sudah tahu benar-benar pasti gitu ya. Pasti 8 jam memerlukan waktu 8 jam itu menggunakan langsung saja Hachi Kang kakarimasu. Tetapi kalau belum tahu secara pasti dan masih mengira-ngira ditambahkan apa? Hachi Kang. Gurai. Ya, Hachi Kang dimasukkan di tengah-tengah Hachi Kang gurai kakarimasu gitu misalkan. Oke, coba saya nanya sekarang nih ya. Minasan, Jakarta kara Nihon made何時間かかりますか? 8時間ぐらいかかります。そうだね。じゃあ、ジャカルタから、あなたのうち、チルボンや、あなたのうちまで、どのぐらい何時間かかりますか? ジャカルタから、あなたのうちまで、何時間かかりますか? Contoh aja, nggak usah tepat langsung. Langsung jamnya berarti Sensei jawabannya. Boleh jam, boleh terserah. Enaknya Indah-san aja. Yonjikang gurai kakarimasu. Oke, boleh itu. Boleh juga yonjikang kakarimasu. Jadi ini Sensei tidak matok. Kenapa tidak matok? Itu terserah Indah-sannya. Jadi jawabannya nanti itu bebas ya. Nggak harus tepat banget. Nggak harus ya terserah itu. Kalau misalkan memang benar-benar tepatnya sekian 4 jam,
tank sampai ya boleh, silakan pakai itu. Kalau ingin menjawab secara kira-kira, tambahkan gurai itu saja gitu yang ingin saya sampaikan di sini. Karena dalam percakapan itu kan nanti orang yang bersangkutan atau Indasang yang menentukan kan bahwa itu memerlukan 4 jam atau kurang lebih kayaknya 4 jam gitu. Itu kan si pembicara sendiri yang tahu. Jadi intinya bisa menggunakan antara gurai dan itu kakarimas langsung jam sama ichijikang kakarimas itu bisa membedakan jadi penggunaannya gitu loh. Jadi kalau ichijikang kakarimas itu udah pasti sekian gitu loh. Kalau misalkan gurai itu masih bisa kurang, bisa lebih gitu loh. Bisa pas juga gitu. Oke deh. Berarti kalau udah ada gurai, nggak usah ada kakarimas. Boleh. Jadi tergantung pertanyaannya nanti itu ya. Atau bisa juga ditutup dengan des bisa. Nang jikang gurai kakarimasu ka? Ichijikang gurai des. Bisa. Secara kaiwa dia bisa. Tetapi kalau misalkan secara pola kalimat, kalau dia ditanya dengan kakarimas, dia harus jawabnya dengan kakarimas sih. Secara ini ya, pola kalimat. Kalau dia ditanya dengan des, nang jikang desu ka? Gitu misalkan. Nang jikang desu ka? Itu bisa dijawab dengan des. Tapi pengalaman sensei secara pribadi sih, kalau ngomong sih kebanyakan ditutup dengan des. Tergantung sih, terserah ini enaknya mau yang mana gitu. Intinya seperti ini, secara arti dia tidak beda gitu loh. Entah mau memakai kakarimas atau menggunakan des. Jadi udah kena apa yang ditanyain gitu loh sebagai jawabannya. Ngerti ya maksudnya ya? Oke des. Oke lagi satu. Ini cuman ini aja. Note aja catatan sedikit. Penggunaan kara dan made ini tidak harus digunakan secara bersamaan. Ini maksudnya ngerti. Penggunaan kara dan made ini tidak harus digunakan secara bersamaan. Jadi intinya seperti ini. Dia nggak harus bersama. Nggak harus ada kara dan made. Nggak harus. Jadi bisa menggunakan kara saja, bisa menggunakan made saja. Jadi intinya yang mana yang ingin diketahui. Yang mana yang mau ditanya. Kalau ingin menanyakan dari saja boleh. Sampai saja boleh. Contohnya seperti ini. Fuji kara benkyou shimasu. Ini sensei sengaja isi 2 ya. Ini nggak harus dua-duanya dipakai. Pilih salah satu. Kalau ingin menyatakan belajar dari jam 9 itu gunakan kara. Fuji kara benkyou shimasu. Jadi belajar dari jam 9. Kalau ingin menyatakan akhir belajarnya itu jam belajarnya jam berapa? Kita gunakan apa? Made. Jadinya dibaca semua. Fujimade benkyou shimasu. Fujimade benkyou shimasu. Jadi ini hanya untuk ketika ingin menjelaskan awal mulainya atau akhirnya. Silahkan pilih salah satu. Misalkan pertanyaan seperti ini nih. Ina-san, kyou nanji made benkyou shimasu ka? 10時まで勉強します。 10時まで勉強します。OK。じゃあ、昨日何時から仕事しますか？何時から仕事しましたか？8時から仕事します。 Karena kino jadinya? Kino 8時から仕事しました。 OK、8時から仕事しました。OK、じゃあ明日何時から仕事しますか？8時から仕事します。 OK。そして、ini lebih cenderung menggunakan ke sini sih dia ya. Dari sini ya. Jadi ini kebanyakan digunakan ini ya, made-nya ya maksud saya. Tokyo made onegai shimasu. Ini kebanyakan digunakan ketika menaiki alat transportasi umum ya. Contohnya taksi. Kan taksi itu sampai mana sih gitu loh. Tujuannya sampai mana gitu misalnya. Kalau tujuannya sampai Tokyo, Tokyo made onegai shimasu. Oh jadi taksinya tahu dia, oh dia mau ke Tokyo nih, pergi ke Tokyo gitu. Tokyo made onegai shimasu. Tolong sampai Tokyo ya gitu. Kalau misalkan
Tempatnya Osaka gimana jadinya? Osaka made onegai shimasu. Oke, Osaka made onegai shimasu. Osaka kara onegai shimasu. Bisa juga ya. Misalkan ini konteksnya ketika orang itu berangkat. Misalkan kita ingin orang itu berangkat dari mana gitu. Datang dari mana juga bisa. Jadi tolong berangkat dari Osaka gitu. Osaka kara onegai shimasu. Jadi ada pembicaraan dulu sebelumnya, nggak boleh langsung. Osaka kara onegai shimasu itu kan, maksudnya apa? Nggak ngerti orang. Jadi ada pembicaraan dulu awalnya. Seperti itu. Oke deh. Jadi ini untuk ini juga nggak terlalu susah, saya pikir ya. Ii desu ka? Ja, susukemasu. Nah, kalau ini, nanji kara benkyou shimasu ka? Udah saya tanya tadi ya. Udah ya? Nanji, hai, nanji. Wih. Oh, dijawab ya sih. Ya udah dijawab, silakan. Nanji kara benkyou shimasu ka? 8時から勉強します。Oke, nanji made benkyou shimasu ka? 10時まで勉強します。 Oke desu ne. Oke, itu tidak terlalu susah ya. Berikutnya partikel to yang mempunyai arti dan di sini. Dan. Karena to juga bisa berarti dengan nanti ya. Bisa berarti dan, bisa berarti dengan. Tapi untuk hari ini kita belajar ketika dia mempunyai arti dan. Ini gampang sekali. Jadi polanya itu kata benda satu, to kata benda dua. Jadi kita harus memiliki dua kata benda dulu nih. Kita harus hafal dua kata benda dulu nih. Misalkan, jangan langsung dah. Jadi misalkan nih hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu apa? Hari Minggu apa? Itu yang harus kita hafalkan dulu. Setelah itu baru tambahkan to saja di tengah-tengah. Jadinya gimana? Doyobi to nichiyobi. Oh, jadi bekerja hari Minggu dan Sabtu, Sabtu dan Minggu. Doyobi to nichiyobi. Partikelnya apa sih? Ni. Doyobi to nichiyobi ni shigoto shimasu. Oke. Jadi kalau misalkan sekarang ada pulpen dan buku. Tutup dengan des saja dulu ya, karena ada mungkin belum belajar. Enpitsu to hong des. Ya. Jadi pulpen dan buku. Jadi ini tidak terlalu susah ya. Jadi doyobi to nichiyobi desu. Intinya pilih dua kosakata dulu, dua kata benda dulu. Entah itu nama-nama hari, entah itu nama benda seperti buku, pulpen, secara hal elektronik juga boleh. Tambahkan to yang mempunyai, di sini dia mempunyai arti dan. Ya. Oke ya. Oke. Untuk jisho. Oke. Yasumi wa nanyobi to nanyobi desu ka? Doyobi to nichiyobi ni yasumimasu. Yasumi desu apa yasumimasu, sensei? Yasumi desu. Gakko wa nanyobi to nannichi desu ka? Gakko no yasumi ne. Gakko no yasumi. Jadi libur sekolahnya. Gakko no yasumi wa nanyobi to nanyobi desu ka? Karena sensei jawabnya, nanyanya dengan desu ka, jadi jawabannya dengan desu saja cukup. Jadinya? Hai. Jawab Kinyobi to apa sih, sensei? Gakko no yasumi wa nanyobi to nanyobi desu ka? Kinyobi to doyobi ni yasumi desu. Enggak, sensei udah jelasin tadi. Kalau sensei nanyanya dengan des, langsung aja cukup dengan des. Partikel pun nggak ada. To des. To des gitu aja. Kata benda, to kata benda, des. Yasumi, gakko no yasumi wa gakko no yasumi wa nanyobi to nanyobi desu ka? Kinyobi to doyobi desu. 曜日と土曜日です。はい、そうですね。
じゃあ、そうですね。じゃあ、学校は、jadi tinggal pilih dua aja dulu ya. 学校は何曜日と何曜日ですか? Doyobi to nichiyobi desu. Oke, お仕事は何曜日と何曜日ですか? Getsuyobi to kayobi desu. Oke. Jadi kan anggap sekarang Indah Sang itu ada di sebuah sekolah nih ya. Di dalam sekolah itu ada apa? Ada istirahatnya ya. Kadang ada 2 kali, ada 3 kali gitu ya, misalkan ya. Nah, sekarang kalau udah paham itu, Sensei baru mau nanya sekarang. Kono gakko, masih ingat ya? Apa sih? Kono. Kono gakko. Kono gakko no yasumi wa, atau kyuke tahu kyuke? Istirahat. Oke. Kono gakko no kyuke wa nanji to nanji desu ka? Kuji to juji desu. Setiap jam istirahat? Wow, mantap ya. Sejam. Oke, setiap jam jadinya. Kuji to juji. Hai, wakarimashita. Ja, coba bikin kalimat. Ima nanji desu ka? Oke, ima nanji desu ka? Hai. Ima yonji kopung desu. Ulang lagi sekali. Ima yoji kopung desu. Oke, ima yoji gofung desu. Hai, sambang. Mai asa rokuji ni okimasu. Oke, coba dipikirin dulu ya, sebentar ya. Sensei mau minum dulu sebentar aja. Silakan dipikirin. Kemarin Kino ana tawa nanjani namaska namastafa Kino ana tawa nanjini okimastafa Kino watashi wa tomodachi to benkyou shimasu. Ngalanya yuk. Dia mengatus mana? Nunggu apa sih? Kemarin saya belajar dengan teman. Kino kemarin. Asate kemarin. Kino asta besok asate lusa Kino Oke, silakan. Hai Sensei, Setiap sebentar. pagi. Hai. Ya, dodo. Kino setiap pagi mai asa rokujini okimasu. Kemarin kyo anatawa nanjini nemaska. Nemastaka. Kemarin loh. Kemarin itu kyo apa? Kemarin Kino. Kino ya, bukan kyo ya. Tadi ngomong gitu. Kyo udah dibilang ya. Hai, dozo. Moichido apa Moichido. Kino anatawa nanjini nemastaka. Oke, terus nomor 5. Kino watashi wa
Tomodachi to benkyou shimasu. OK。勉強しました。はい。はい。6番。Kino anata wa dare to benkyou shimashita ka? 7番。Libur. Yasumi wa nanichi desu ka? 何曜日ね。Nanyobi ですか。 desu ka? はい。8番、どうぞ。Berarti doyobi. Partikelnya apa sih? 土曜日 Doyobi. は Hai, doyobi wa yasumi. kerja. Oh, 土曜日は bekerja. Apakah doyobi wa kerja? hatarakimasu ka? Oke, hatarakimasu ka? Hai, so desu. Kamu kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Anata wa shigoto. Nanji kara dulu. Anata wa nanji kara nanji made shigoto shimasu ka? Hai. Jam nomor 10. Nanji kara nanji made Istirahat. hiru yasumi. Langsung aja. Hiru yasumi. Oh, ini hiru yasuminya dulu. Hiru yasumi wa. Oh, hai. Hiru yasumi wa nanji kara nanji made. Desu Berarti ka? pakainya kakari, Mas. Enggak. Apa deska? Desu ka. Hiru yasumi wa nanji kara nanji made desu ka? Hai. 11. Kemarin tidak Kino bekerja. wa hatarakimasen. Kino hatarakimasen. Desu. Kino hatarakimasen desu. Tak. Kyo. Oh, hai. Kino. Kecoh, Sensei. Kino hatarakimasen desu. Tak. Hataramaseng enggak ada. Kino. Kino shigoto shimasen desu. Tak. Oke, hai. Saigo desu. Kyo hatarakimasen desu. Tak. Kyo hatarakimasen desu ta. Kyo hatarakimasen juga boleh. Kyo hatarakimasen. Hatarakimasen. Hai, so desu. Hai, ja, kyou no jugyo koko made desu. Jadi sudah lumayan ini ya, udah lumayan bisa lah gitu loh. Jadi cuman perlu latihan aja mungkin ya, latihan ngomongnya biar bisa lebih cepat dan latihan kapan menggunakan mas, kapan menggunakan masta, kapan menggunakan maseng desta. Itu mungkin perlu dilatih lagi. Itu cuman bisanya cuma dilatih aja ya. Karena secara teori sudah memahami, jadi perlu dilatih doang. Jadi bisa dilatih dengan latihannya atau bisa ngomong sendiri juga bisa, nanya, jawab sendiri seperti yang tadi itu juga bisa ya. Atau baca pertanyaan, Anda jawab gitu loh dalam ngomong ya, bukan nulis lagi. Jadi karena pelafalan itu penting dan syarat dari kaiwa itu ya memang kita harus terbiasa dengan bahasa itu. Makanya nanti kalau ada pertanyaan, baca aja, cari pertanyaan, jawab dengan bahasa Jepang sendiri. Baca pertanyaan itu dengan bersuara, terus jawabnya juga bersuara. Intinya ngomong gitu, jangan dibaca dalam hati. Okeね。じゃあ、今日の授業はここまで終わります。わかりますよね。今日の授業はここまで終わります。また明日勉強しましょう。はい。じゃあ今日はお疲れ様でした。Otsukaresama desu. Oke, tolong dipelajari bab 5 ya. Bab 5 kosakatanya dan latihan yang ini juga tolong dibaca-baca ya. Yang bab 4. Bab 4. Bab 4 sama bab 5. Ini latihannya kan sudah ngerjain ya. Dibaca-baca aja. Terus bab 5-nya yaitu kosakata sama pola kalimatnya juga dibaca-baca. Siapa tahu nanti keluar ada pertanyaan, ya silakan nanti ditanya juga nggak apa-apa. Oke deh, hai, wakarimashita. Ja, kyou wa otsukaresama deshita. Mata ashita, benkyou shimasu. Hai, ja, mata ashita.